Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Catriwali 2023 merupakan film komedi sosial yang bertujuan untuk mempromosikan pentingnya kontrasepsi pria dan hubungan badan yang aman. Sebelum lebih lanjut, mari kita sapa dulu penonton yang selalu support channel ini. Terima kasih untuk Ayu Cirebon, Siti Nurhayati yang ada di kota Jeneponto, Wisnu NTT, Jahar Sulawesi Barat, Lilis Blitar, Rido Padang, Radit Sungai Selan, Zema Timor Leste, dan Salamudin dari Aceh. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Film bermula di sebuah rumah yang sedang melangsungkan perjodohan. Namun perjodohan ini gagal setelah pihak perempuan mengetahui pekerjaan mempelai pria yang menjabat sebagai manajer di perusahaan candu condoms. नाम क्या है जी कंपनी का कैंडू Atas kegagalan itu, Vijay memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ratan Ramba sebagai pemilik pabrik merasa keberatan, namun Vijay ingin menikah dan pekerjaannya tak akan pernah mengizinkannya untuk menikah. Lalu scene beralih di daerah Karnal, India, memperlihatkan Sanya Dingra, seorang wanita ahli kimia yang menganggur dan sering meluangkan waktunya untuk mengajari anak-anak belajar kimia. Dia memiliki seorang ibu yang hobi bermain judi dengan beberapa pemuda. Dengan alasan ibu melakukan itu ingin cepat punya uang banyak karena Sanya tak kunjung mempunyai pekerjaan. Sanya dengan kesal bilang hari ini akan melakukan wawancara dan mendapatkan pekerjaan bagus. Tak lama Sanya ngos-ngosan masuk bus dan lelaki bernama Resi mempersilahkan tempatnya untuk diambil alih Sanya. Tapi Sanya salah paham, mengira Resi hanya menggoda gadis cantik seperti dirinya. Sore harinya saat bermain layangan, anak Ramba tertarik dengan layangan Sanya karena terdapat uang Rp2.000 di layangan tersebut. Namun Bintu tak bisa mematahkan senarnya, sampai Sanya akhirnya datang ke balkon mereka. Sanya dengan mudah memutus senarnya, membuat Ramba keheranan. Sanya yang pandai pun menjelaskan teknik pemutusan ala reaksi kimia. Ramba semakin menyukai Sanya dan bertanya apa pekerjaan Sanya. Sanya bilang lulusan fakultas kimia dan untuk sementara waktu dia hanya menerima les privat. Setelah Sanya pergi, Ramba senang. Dia akhirnya menemukan pengganti Vijay yang telah mengundurkan diri dari perusahaannya. Keesokan harinya, Ramba sengaja berada di halte tempat Sanya biasa menunggu bis. Sanya menyapa Ramba, mengira Ramba ingin mendaftarkan putranya ikutan dalam les privatnya. Namun Ramba memberinya penawaran bekerja sebagai pengontrol kualitas produk pengaman di perusahaannya. Sanya tentu menolak, dia memarahi Ramba dan enggan menerima tawarannya. Pekerjaan itu sangat tabu, namun Ramba menjelaskan ini adalah pekerjaan sosial. Dia ingin Sanya mengunjungi pabriknya terlebih dulu, baru Sanya boleh memutuskannya. Sementara Ramba menunggu kedatangan Sanya di pabrik, Sanya tengah galau karena semua perusahaan yang dia lamar tak satu pun ada yang merekrutnya. Karena bosan dengan kekisminan, Sanya akhirnya datang ke pabrik meminta gaji Rp50.000 per bulan. Ramba setuju, tapi Sanya punya syarat. Tak ada yang boleh tahu kalau Sanya bekerja di pabrik ini. Ramba sepakat, tapi dia juga punya syarat. Sanya tak boleh berhenti dari pekerjaan ini minimal 1 tahun. Sanya pulang dengan kabar bahagia untuk ibunya. Akhirnya dia punya pekerjaan dengan gaji Rp50.000 per bulannya. Dan saat ibu bertanya perusahaan di bidang apa, Sanya bilang dia diterima sebagai kepala quality control sebuah perusahaan produksi payung. Keesokan harinya adalah hari pertama Sanya bekerja. Ramba menjelaskan bahwa udara, air, dan pengujian listrik adalah tes yang paling penting dalam produksi pengaman ini. Ramba ingin Sanya menjaga kualitasnya benar-benar kedap air. Namun Sanya kesal mendapati staf penjaga lateks yang sembrono. Itulah alasan kenapa kualitas kondom yang mereka miliki kurang bagus dalam ketahanannya. Untuk itu Sanya meminta Ramba mengorder kembali cairan lateks dan merawatnya dengan higienis dan baik. Malamnya saat Sanya mendatangi pesta pertunangan sahabatnya, Sanya bertemu kembali dengan Resi. Sanya meminta maaf atas kejadian kemarin saat di bis. Mereka saling berkenalan. Sanya mengaku bekerja sebagai kepala quality control perusahaan payung, sedangkan Resi mengaku memiliki toko yang menjual perlengkapan upacara keagamaan warisan dari ayahnya. Setelah saling bertukar nomor WhatsApp, Risi dan Sanya mulai sering jalan berdua. Cinta mereka mulai tumbuh dan singkat cerita, mereka berdua akhirnya bertunangan dengan Sanya yang masih menyembunyikan pekerjaan aslinya.
Beberapa hari kemudian, Sanya memberikan undangan pernikahannya pada Ramba. Ramba mengerti keadaan Sanya dan tak akan hadir di pernikahan Sanya Risi. Namun Samba punya nasihat untuk Sanya. Sanya akan memulai babak baru dalam hidupnya. Dan awal yang baru harus dimulai dari kejujuran. Sanya bilang keluarga Risi sangat soleh. Apa jadinya jika mereka tahu pekerjaan asli Sanya? Ramba menegaskan, pekerjaan yang kau lakukan tak pantas mendapatkan malu. Ini pekerjaan mulia. Pekerjaan ini menyelamatkan nyawa dari banyak rahim di dunia. Setelah banyak melakukan perenungan, Sanya masih tak berniat memberitahu Risi. Dia curhat ke Anita, adiknya, tentang pekerjaan aslinya. Anita khawatir mau sampai kapan Sanya membohongi Risi. Sanya bilang kontraknya akan berakhir 3 bulan setelah pernikahan. Jadi dia akan bertahan menyembunyikan kebenaran itu sampai waktunya selesai. Singkat cerita, pernikahan Sanya Risi pun digelar dengan sangat meriah. Kini akhirnya Sanya menjadi personil keluarga besar Carla. Sanya sangat mudah menyesuaikan dengan keluarga Carla. Namun saat dia akan berangkat bekerja, Baichi, kakak iparnya menyuruh Risi mengantar istrinya agar dia bisa melihat pabrik payung milik Sanya. Meski Sanya mengungkap berbagai alasan untuk menolak, namun Baichi tetap memaksa dan akhirnya Risi mengantarnya bekerja. Sanya pura-pura berhenti di depan pabrik payung. हाँ जी इससे मिलना है Setelah memastikan Risi pergi, Sanya pun segera ke kantor aslinya. Di sisi lain ternyata Rajiv adalah guru biologi di kelas putrinya. Dan silabus hari ini membahas tentang organ reproduksi. Melihat ada siswa laki-laki yang jahil, Rajiv pun membagi kelas wanita dan pria secara terpisah. Lalu melanjutkan pelajaran tanpa banyak memberi mereka penjelasan lebih dalam. Keesokan harinya, Lily, ponakan baru Sanya, meminta bantuan Sanya mengajarinya silabus organ reproduksi. Lily menjelaskan, meskipun ayahnya guru biologi, ayah takkan mau mengajarinya. Jadi Lily meminta bantuan Sanya saja, tapi yang khusus reproduksi wanita saja. Sanya menjelaskan, semua jenis kelamin sangat penting untuk dipelajari. Siapa tahu kelak Lily membutuhkan pengetahuannya. Sorenya saat pulang ke rumah, Sanya terkejut mendapati Nisa, kakak iparnya terbaring lemas di lantai. Sanya hendak menelpon Baichi, tapi Nisha meminta Sanya membawanya langsung ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter bilang, dulu Nisa melakukan 2 kali aborsi. Dan ini adalah keguguran yang kedua kalinya. Fisik Nisa sangat lemah, jadi Nisa harus menghindari kehamilan lagi. Jika tidak, nyawanya akan terancam. Nisa harus menggunakan pengaman, karena pil darurat yang ia konsumsi telah merusak jaringan tubuhnya. Nisa menjelaskan, mereka sudah cukup mempunyai anak, sehingga Nisa diam-diam sering melakukan aborsi. Karena saat dia curhat ke Baji hanya bisa mengomelinya. Jika Nisha minum pil, dia akan terus merasa pusing dan sakit perut. Dia pernah request pakai pengaman. Tapi Baichi tak menyetujuinya karena menurutnya itu tak senonoh. Sesuatu yang disembunyikan orang tak layak digunakan katanya, dan dia akan sangat malu jika terlihat membelinya. Nisha tak sabar menunggu umur 45 tahun, dia akan menopause dan terbebas dari aborsi maupun pil darurat. Saat pulang dari rumah sakit, Nisha menyuruh Sanya berhenti memberitahukan penyebab sakitnya pada Baichi. Itu membuat Lily marah dan menyendiri untuk menangis. Sanya mendekati Lily. Lily bilang dia bukan anak kecil lagi. Lily sudah paham dengan semua situasinya. Lily meminta Sanya menemukan solusi terbaik untuk masalah ini. Dia tak ingin kehilangan ibunya. Keesokan harinya Sanya merobek surat kontrak kerjanya dengan Ramba. Sanya sadar, pekerjaan ini bukan tentang kimia. Ini memang menyelamatkan nyawa. Mulai sekarang Sanya berjanji hanya akan bekerja di tempat ini. Kini Sanya mulai bekerja sepenuh hati, memproduksi kondom yang terbaik, melakukan technical meeting sebelum bekerja, dan memastikan semua bahan aman dan bersih ketika digunakan. Bahkan laporan kualitas baru menunjukkan 97% keamanannya. Malam harinya saat Sanya menggoda Risi untuk melakukan enak-enak, dan saat berhasil membuat Risi nggak nahan, Sanya malah memaksanya mempelajari edukasi berhubungan badan. Tak hanya itu, Sanya memaksa Risi pakai pengaman. Jika mereka belum siap memiliki anak, Risi panik. Dia merasa malu jika harus menggunakan barang yang menurutnya tak layak digunakan. Namun Sanya membuat peraturan baru. Mau main pakai pengaman atau culik sendiri di kamar mandi. Karena tak mau jolik sendirian, Risi terpaksa datang ke sebuah toko untuk membeli kondom. Meski mendapat penghinaan, kenikmatan Sanya lebih penting untuknya. Dan akhirnya Sanya senang. Risi benar-benar mencintainya dan mau menuruti kemauannya.
Pagi harinya, Sanya memberitahu Nisha soal Risi yang sudah menggunakan pengaman. Sanya juga meminta Nisha merayu suaminya juga. Namun kata Nisha, Baichi tak seperti Risi yang seperti air dan menempatkan sesuai wadahnya. Jadi Nisha menolak saran Sanya. Sanya tak menyerah, dibantu adiknya, dia mengumpulkan banyak ibu-ibu dan memberikan seks edukasi. Di mana mengkonsumsi pil darurat bisa membahayakan tubuh mereka. Jadi, jika mereka mau menjaga kesehatan, mereka harus memakai pengaman. Seorang wanita bertanya bagaimana jika suami mereka menolak. Sanya dan adiknya menjawab, jika kamu menginginkanku, maka pakai pengamanmu. Jika tidak, jolik saja di kamar mandi. Semua mama-mama ini mau mendengarkan saran Sanya untuk meminta suami mereka menggunakan pengaman. Sampai-sampai penjualan kondom meningkat pesat dan membuat emosi penjualnya. Dan itu pun sangat menguntungkan untuk perusahaan Ramba. Karena semakin banyak yang datang membeli kontrasepsi, Babuji kesal dan memarahi mereka semua. Suami tak boleh tunduk pada istrinya karena suami adalah pemimpin. Jadi dia meminta mereka berhenti menuruti kelakuan istri mereka. Alhasil, kini para istri ditolak suami mereka karena tak mau memakai pengaman. Para istri kembali berkumpul menemui Sanya dengan keluhan mereka masing-masing. Sanya bilang, ini adalah gertakan saja. Namun para mama-mama ini tak setuju dengan eksperimen Sanya. Mereka tak ingin Sanya merusak hubungan suami mereka. Jadi mereka semua meninggalkan Sanya. Anita menenangkan kakaknya itu. Dia bilang jauh sebelum ada kesetaraan. Sepanjang hidup mereka, wanita miskin ini diharuskan untuk mematuhi keinginan suami mereka. Sanya tak tahu harus gimana lagi. Tapi yang jelas, pertama-tama dia akan mengakui segalanya pada Risi. Lagi pula Risi telah menggunakan kondom. Sanya yakin bisa menjelaskan situasi itu pada suaminya. Keesokan harinya, Sanya terlihat gugup ingin memberitahu hal itu pada Risi. Namun sebelum memberitahu Risi, di depan ada kumpulan bapak-bapak yang menuntut Pak Carla segera keluar. Semua itu karena wajah Sanya yang termuat di sebuah koran yang menyebutnya sebagai wanita pertama yang ditugaskan menguji ketahanan pengaman. Babuji bilang, ternyata Sanya lah alasan belakangan ini banyak laki-laki yang membeli alat pengaman yang dianggapnya tabu itu. Baichi membela Sanya. Ini hanya fitnah saja karena Sanya bekerja di pabrik payung, bukan pabrik kondom. Sanya akhirnya mengakui semua kebenarannya, membuat Baichi diam dan mendengarkan semua protesan mereka. Keluarga Carla terkenal sangat berbudaya karena berhubungan dengan barang-barang puja, namun sekarang skandalnya sangat terlihat jelas di keluarga Carla. Selama ini keluarga Carla adalah teladan untuk mereka, tapi kini keyakinan mereka telah hancur akibat ulah Sanya. Baichi pun minta maaf atas nama Sanya. Dan Baichi menjamin kekacauan ini tak akan terjadi lagi. Baichi kecewa dengan kebohongan besar Sanya. Selama ini Baichi dengan bangga memberitahu semua orang dan percaya dengan pekerjaan Sanya yang terhormat sebagai kepala QC di pabrik payung. Sanya meminta bantuan Risi yang telah menggunakan pengaman. Namun Risi mengaku seperti orang bodoh mengantar Sanya setiap hari ke depan gerbang pabrik payung itu. Sanya telah menipunya, juga menipu keluarga besarnya. Meski Sanya berkali-kali minta maaf dan menjelaskan alasannya berbohong, Risi tetap kecewa berat. Sanya menegaskan dia tak melakukan pekerjaan ilegal ataupun kriminal. Pekerjaan yang Sanya lakukan sangat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa banyak perempuan. Pekerjaan itu mulia. Namun Baichi menjawab, setiap rumah ada batasannya. Karena Sanya telah melewati batasan itu, Risi ditugaskan kakaknya segera menyerahkan surat pengunduran diri Sanya ke bos pabrik kondom itu. Sedangkan Baichi akan memasukkan Sanya menjadi guru kimia di sekolah tempatnya bekerja. Baichi yakin lama-kelamaan masalah ini akan dilupakan warga. Jadi Baichi meminta Risi memberikan bingkisan puja untuk para tetangga mereka. Namun Sanya memilih untuk mengemasi semua barang-barangnya. Sanya bilang, tak ada yang salah dengan pekerjaanku. Kesalahannya hanya dari sudut pandangmu. Baichi menahan Risi merayu istrinya dan mempersilahkannya pergi untuk menenangkan diri. Sanya pun pulang ke rumah ibunya dan Risi terpaksa membiarkan Sanya. Keesokan harinya ibu menasihati Sanya. Sanya telah mengambil pekerjaan itu dan sekarang semuanya jadi kacau. Namun pekerjaan itu tak boleh merusak pernikahanmu. Sanya takkan berhenti dari pekerjaan ini untuk alasan apapun. Selama tinggal di bawah atap mereka, Sanya tak diperbolehkan bekerja di sana. Jadi Sanya telah memutuskan untuk kembali tinggal di rumah ini saja. Tak lama Ramba mendatangi rumah ibu Sanya untuk bertemu Sanya. Sanya,
यहीं रहती है। Ramba bilang, dia bukan orang yang menyebarkan berita itu, tapi Vijay lah yang telah membayar suap untuk membocorkan cerita Sanya ke koran-koran. Staf Ramba menambahkan, seandainya Sanya memberikan edukasi saat dirinya masih remaja, pasti istrinya akan selamat dari penyakit reproduksi. Sanya malah berpikir tentang masalah keluarga besar Carla. Masalahnya bukan diamnya Nisha atau rasa malu Baici, tapi tak ada yang peduli untuk menjelaskan banyak hal kepada mereka di saat mereka masih remaja. Jadi bagaimana mereka bisa sadar secara instan? Itulah alasan kenapa Sanya tak bisa menjelaskan pada Nisha dan wanita lainnya. Sanya akan memulai bekerja pada tingkat akar. Artinya, Sanya akan membuat Baici mengajari Lily belajar biologi dari ayahnya. Karena hanya dengan begitu, Baici akan menyadari kesalahannya dan mengubah sudut pandangnya tentang kondom. Sanya lanjut ke sekolahan Baici untuk melamar bekerja sebagai guru, namun dia meminta syarat di mana silabus tentang reproduksi harus dijelaskan secara lengkap bukan hanya untuk formalitas saja. Pendidikan ini sangat penting, terutama untuk para remaja yang baru saja mengalami pubertas. Namun kepala sekolah malah membahas prestasi akademik yang telah berhasil mereka cetak. Dia juga menyinggung kelakuan Sanya yang membuat malu keluarga Carla. Jadi kepala sekolah menyuruhnya segera pergi dari hadapannya. Sanya tak menyerah, dia menyebarkan undangan melalui sebuah layangan untuk para siswa yang ingin belajar sistem reproduksi dengannya di luar jam sekolah. Dukungan keluarga sangat meningkatkan mood Sanya. कोई डर नहीं। Lily terlihat tertarik dengan tawaran Sanya, namun Baici melarang putrinya ikut bergabung di sana. Lalu seorang siswa bernama Monty datang mendekat untuk bertanya apakah setelah dia ciuman dengan pacarnya akan hamil. Sanya menjawab tidak. Dia bilang Monty bisa bertanya apapun tanpa rasa takut dan malu terhadapnya. Sanya juga menyuruh Monty memanggil semua teman-temannya untuk bertanya apapun tentang ini, dan Sanya bersedia menjawabnya secara akademik. Tak berselang lama, banyak anak-anak yang penasaran dengan silabus reproduksi mereka yang hanya setengah-setengah dijelaskan oleh sekolahan. Mereka tanpa malu menanyakan hal yang awalnya mereka anggap tabu itu. Namun Sanya menjelaskan dan mengubah pandangan mereka tentang sistem tubuh yang juga sangat penting ini. Baici lalu datang mengusir semua siswanya. Dia kecewa karena Sanya menjelaskan hal yang tidak pantas pada para remaja. Sanya menegaskan, anak-anak ini memang belum memiliki kepekaan, tapi pubertas mulai terjadi pada usia 12-13 tahun kan? Apakah Anda bisa menghentikan itu? Tidak kan? Sudah jelas bahwa anak-anak akan penasaran dengan perubahan tubuh mereka. Keingintahuan menuntun mereka menjadi tergesa-gesa dan mencoba melakukannya sendiri. Mereka akan membuat kesalahan besar jika mereka tetap bodoh. Tapi mengetahui informasi yang tepat pada usia ini akan menyelamatkan mereka dari gagasan yang salah. Ini adalah kebutuhan. Jadi Sanya tetap akan melanjutkan kelas gratis ini. Malamnya Carla mendekati Rishi. Dia yakin Rishi merindukan Sanya. Rishi mengakuinya. Namun tetap saja dia kecewa karena Sanya telah membohongi keluarga besarnya. Ayah menjelaskan, dulu saat Rishi masih kecil dan ayah keluar dari pabriknya yang bangkrut, ayah bekerja menyewakan truk. Namun pekerjaan ayah sebenarnya adalah penyembelih daging. Sedangkan pekerjaan itu tentunya akan membuat malu keluarga mereka sebagai keluarga religius yang menyembah sapi. Namun kebenaran itu tak selalu benar dan kebohongan tak selalu salah. Niat di baliknya lah yang memutuskan apakah itu benar atau salah. Waktu itu ayah terpaksa berbohong untuk menghidupi Rishi dan keluarga. Untuk itu ayah meminta Rishi meninjau kembali situasi ini. Di tengah kekacauan ini, ketika seluruh kota tidur dengan tenang, Sanya berjuang dengan pertempuran ini sendirian. Terlepas dari semua penghinaan, Sanya bahkan tak peduli. Tidakkah kau setuju bahwa pendapatnya layak untuk dipertimbangkan? Hidup ayah tinggal sebentar lagi, tapi hidup Rishi masih panjang. Jadi ayah rasa Rishi cukup bijak untuk memutuskan apa yang sebaiknya ia lakukan. Keesokan harinya, Sanya tiba-tiba ditangkap polisi. Di tengah dia memberikan edukasi. सर क्या हुआ? धक्का मत मारिए ना। चलिए। Melihat istrinya dibawa mobil polisi, Rishi segera mengambil uang di tokonya. Namun di luar, Baici menahan Rishi untuk tak membebaskan Sanya di penjara. के सामने हमको जलील कर दिया है। Rishi balik memarahi kakaknya. Dia tahu Baici lah yang menyebabkan Sanya ditangkap. Baici bilang semua yang ia lakukan ini untuk Rishi. Dan semua toko, motor, juga uang yang Rishi dapat tak lain karena dirinya. Rishi berterima kasih untuk semua pemberian Baici. Namun dia tak bisa membiarkan istrinya membusuk di penjara. Rishi meninggalkan kunci dan motor pemberian Baici, lalu bergegas ke kantor polisi untuk membebaskan Sanya. Tapi Baici berteriak, kalau kamu mengembalikan toko ini, kamu gak bisa dapat pekerjaan lain karena kamu gak lulus sekolah. Rishi pun menjawab,
Aku memang putus sekolah, tapi kau yang buta huruf. Risi tak mengulur waktu dan pergi ke kantor polisi. Di sana Sanya terlihat marah. Namun Risi akhirnya minta maaf karena membiarkan Sanya pergi dan tak mendukungnya. Risi sudah membaca literatur merah yang Sanya berikan. Sekarang Risi sudah memahami semuanya. Sanya memaafkan Risi, tapi dia tak ingin menjadi alasan Risi keluar dari grup WhatsApp keluarga. Risi bukan lagi raja pengabdian, dia kini lebih suka menjadi raja nafsuan. Kita menghasilkan yang terbaik satu sama lain dan persatuan kita akan menjadi ledakan besar. Lanjut cerita, Sanya dan Risi sedih melihat kelas kecil Sanya yang kehujanan. Dia mengambil sisa buku yang bisa diselamatkan. Tapi tak lama para remaja datang memayungi mereka berdua. Pagi harinya Baiji terkejut melihat Risi dan Sanya mengajari para siswa di halaman rumah ayah Carla. Risi bilang, anak-anak datang karena memiliki banyak keraguan tentang biologi. Siapa yang bisa menjelaskan hal ini kepada mereka yang lebih baik dari kamu? Jadi Risi menyuruh siswa. Baiji bertanya langsung pada guru mereka sendiri. Namun, Baiji marah. Sanya tak bisa dinasehati. Kini Risi malah mendukungnya. Baiji sampai mengancam siswa-siswinya tak bisa mengikuti ujian akhir. Jika mereka tak segera pergi, Baiji juga akan mengurangi nilai mereka. Carla bilang, semua siswa akan pergi, tapi beritahu dulu apa itu persetubuhan. Ibu juga bertanya, apa itu STI? Lalu para murid mulai bertanya mengenai penyakit kelamin yang belum pernah dibahas Baiji sebelumnya. Baiji marah, dia menyuruh Nisha membawa masuk putri mereka ke dalam. Tapi Nisha tak mau. Sebelum Baiji menjawab pertanyaan darinya, tubuh manusia mampu menahan berapa banyak aborsi memangnya? Aku telah mengalami 2 kali aborsi dan 2 kali keguguran. Aku tak pernah berani mengatakan padamu sebelumnya. Kamu pikir dengan memijat pelipisku dan memanjakanku tanpa mau tahu apa alasanku yang sebenarnya adalah cara membuktikan betapa kamu sangat mencintaiku. Nyatanya aku hanyalah kewajiban untukmu saja. Lily menambahkan, di lain waktu ibu harus dirawat inap. Hari itu aku benar-benar takut ayah. Bagaimana jika setelah aku menikah, aku harus menghadapi situasi yang sama dengan yang ibu alami karena ayah? Sanya berkata, apa Baiji akan mengabaikan pertanyaan dari putrinya juga? Baiji akhirnya menyerah. Dia sadar dan mengubah pandangannya. Baiji mendekati istrinya. Dia minta maaf karena sudah lupa menghargai malaikat pelindungnya. Baiji lalu berkata pada Sanya, bukan hanya untuk keluarga kami, Sanya adalah panutan bagi semua wilayah Karnal. Akhirnya Baiji tak membatasi silabus pelajaran reproduksinya. Setiap pelajaran teori akan menemukan jawaban dari setiap pertanyaannya. Berkat pendidikan yang mulai terbuka ini, masyarakat mulai menyadari pentingnya alat kontrasepsi ini pula. Meskipun begitu, penggunaan kondom di India masih rendah, yakni 5,6%. Entah bagaimana dengan Indonesia ya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.